Johnny Aryadinata menjadi cerpenis nih. Ya. Tiba-tiba terkenal. Tiba-tiba terkenal, padahal siapa lu dulu? Tiba-tiba orang pada datang ke rumahnya, sementara teman-temannya lagi masih pada kos. Masih pada kos, dia punya rumah dan teman-temannya datang. Yang lainnya kalau berkomputer nebeng di kantor. Iya. Lo dulu jarang orang pada komputer, Iya, meskipun makanya. kantor lo. Iya ya. Meskipun kantor karena mahal. 93. Wah, 94. Oh, enggak ngerti aku. Mahal itu komputer itu. Barang masih dipajang loh, Mas. Komputer tuh waktu itu masih. Mereknya apa? Aduh, mereknya Acer. Acer yang disketnya masih gede itu ya? Ya. Jadi orang-orang kaya itu masih memajang komputer di ruang tamu sebagai pajangan, simbol status. Simbol status. Nah, aku kan gue nyambut gawe. nyebut gawe. Kanca-kancaku dinggo dolanan. Makanya mereka ra iso dolanan. Rental komputer waktu itu sudah ada ya? Sudah, tapi kan juga jarang, Mas. Oh ya. Jarang. Dan yang bisa komputer juga jarang lah. Ya karena memang komputernya mahal. Terus Mahal sekali. dengan seperti itu apa yang terjadi pada Johnny? Woi, semakin produktif. Oh, bukan semakin Wah, karena kan nggak perlu ketik ulang. Kalau zaman dulu misalnya ditolak, kalau ketik ulang. kalaupun misalnya ada kata salah ketik dan sebagainya, itu tinggal gampang Ya kalau tinggal di komputer. gampang. Kalau zaman waktu mesin ketik masih harus pakai tip, masih begini Makanya gitu. saya kemudian produktif, dimuat di mana-mana. Wah, itu kan ya salah satu penulis yang waktu itu produktif kan diantaranya saya. Paling top lah pada waktu itu. Produktif banget tuh, seminggu tuh bisa 2, 3. Seminggu bisa 2 cerpen. Enggak, maksudnya yang dimuat tuh Oh, bisa yang dimuat. 2, bisa 3 cerpen. Seminggu bisa dimuat di beberapa media. Ya, itu kan. Dengan honor yang kira-kira seperti Wah, tadi itu ya. honornya wah. Makanya kan dulu penulis tuh bisa kaya lah. Maksudnya itu Tapi sampean memang bisa kaya Kaya. pada waktu itu. Nyatanya punya komputer, punya kos-kosan. Mau bisa ngontrak rumah. Bisa ngontrak rumah. Oh. Ya kan termasuk kaya lah itu. Apalagi waktu itu sampean masih bujang gitu ya. Oh, masih bujang. Ya, tadi pertanyaan saya, apa yang terjadi pada Johnny Aryadinata yang dari yang yang macam-macam terus kemudian menjadi penulis terkenal yang bisa mengundang banyak teman, bukan mengundang banyak teman, jadi sasaran banyak teman main game, main biliar. Itu kan perubahan yang besar tuh. Perubahan luar biasa. Ya, habis itu kan saya kemudian setelah mendapat honor, kan tadi ada pulang ke Majalengka. Iya. Apa laporan yang dibuat ke orang tua? Wah, saya kan saya bilang bahwa sekarang saya sudah jadi penulis, tidak lagi menjadi pelukis. Wah, ibu saya senang sekali. Ibu tidak tanya penulis opo? Ibu kan ya kan ada ininya, Pak. Dia tanya apa ya? Pokoknya nulis cerita. Nulis cerita itu di koran-koran. Nah, itu. Padahal cerpennya juga jorok padahal sebetulnya. Tapi kan tidak secara visual langsung tampak gitu kan, harus dibaca gitu. Nah, keberuntungan selanjutnya itu gini, Mas. Jadi kemudian kan saya gabung Horizon. Oke. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000. Oh, itu sudah jauh kan, 93 tahun 2000, Mas. Ya, kan 7 tahunan. Iya, 7 tahunan. Jadi kan itu maksudnya itu keberuntungan yang lain. Okay. Keberuntungan yang lain bahwa saya diapusi. Awalnya itu diapusi oleh Bambang Widiatmoko. Oh, Bambang Widiatmoko. Jadi Bambang Widiatmoko, penyair. Penyair, sekarang di Jakarta. Itu ke rumah saya. Ya. Saya pas tidak ada. Dia nulis di pintu. Joni, saya tadi ke sini. Kemudian Taufik Ismail. Aku kan kaget, Mas. Taufik Ismail ke sini ke rumahku. Ada apa ya? Ya zaman dulu belum zaman medsos.
namanya ketemu dengan penyair besar, wah itu kan sampai sesuatu angkatan banget 66. apalagi tiba-tiba didatangi oleh seorang penyair Ya. dan saya kan senang banget itu mas Ya. meskipun tidak ketemu ya Mhm. meskipun tidak ketemu wah ini ada apa ya nah taunya bahwa itu Bambang Widiatmoko ada acara di Purna Budaya mas Mhm. Purna Budaya begitu saya datang kok teman-teman pada ketawa Bambang Widiatmoko mencurigakan lah nah, ngomong terus ger saya itu ada apa ya nah ternyata gimana Taufik Ismailnya bela saat itu mas saya tuh merasa tersinggung ya Oke. merasa kok loh malah jadi nyek-nyekan iki nyelekit tuh hati itu nyelekit nah Anda merasa ada semacam kehormatan karena diundang yang didatangi oleh Taufik Ismail, padahal hoax. Itu ternyata pekerjaannya Bambang Widiatmoko. Iya ya, Taman Budaya. Taman Budaya ada Budaya. acara, pada ketawa, pada apa? Wow, ternyata saya dipermainkan lah waktu itu. Merasa dipermainkan, merasa wah. Nah, tapi seminggu kemudian mas ada adiknya MH datang ke rumah Si Adil bukan yang perempuan bukan yang laki-laki yang di UMY tidak tahu. Ada namanya itu siapa adiknya kan banyak Canun banyak dia kuliah di UMY datang ke rumah saya pak pakai sepeda motor kemudian Mas Joni ditunggu Taufik Ismail di UMY karena saya pernah dapat hoax itu saya langsung wah ngapusi bohong kamu jangan bohong kaget dia Maaf dalam selisih waktu yang tidak lama 1 minggu Oke. saya tiba-tiba dicari oleh Taufik Ismail lewat adiknya itu kan saya bilang wah itu kamu jangan bohong gitu enggak saya nggak percaya betul mas demi Allah sumpah ini di kampus saya sekarang menunggu mari dengan saya duh tenan iki nah iki tenan karena seminggu yang lalu dia baru saja dikibulin. Nah kemudian saya ke UMY akhirnya UMY nah ternyata benar mas saya diundang oleh Taufik Ismail ke Malaysia ada acara di Johor Bahru nah bersama beberapa penyair lah salah satu yang dipilih oleh Taufik Ismail saya karena dia membaca cerpen saya yang ya kan saya juga kemudian akhirnya dimuat Horizon yang dimuat Horizon itu dibaca oleh Taufik Ismail kemudian mengundang saya untuk ikut ke acara di Johor Bahru nah sejak saat itulah kemudian saya diajak gabung tahun 2000 ya iya menjadi redaksi belum itu masih dulu awalnya masih untuk ngelola Kaki Langit. Mengelola Kaki Langit. Jadi Langit belum itu masuk bonusnya majalah Horizon. Baru untuk anak-anak SMA. Ya. Jadi saya menggarap Kaki Langit. Nah, itu belum redaktur, belum masih magang lah. Istilahnya magang. Ya. Nah, baru 2002 saya diangkat. 2002. Redaktur itu. Nah, dari sana Anda tinggal di Jakarta dong? Enggak. Kan kalau 2 minggu lah, 2 minggu di sana, 2 minggu di Jogja. Oke. Ya. Nah, ya itu artinya itu ada. Kenapa saya menyebut berentung? Karena kemudian pergaulan kan menjadi semakin luas. Ya. Menjadi semakin luas, jadi kenal Danarto, kenal Dharma, kenal macam-macam penulis lah. Dan sering ketemu dan segala macam sehingga membuat wawasan saya semakin luas lah semakin. Dulu itu mas saya tuh yang namanya suruh ngomong gitu itu kan nggak bisa karena kan diri ya karena kurang pede kurang pede kemudian sehingga kalau saya suruh ngomong di tempat jangankan ngomong di tempat umum di diskusi misalnya yang kecil di diskusi misalnya jadi pembicara itu mau nanya saja itu kehilangan kalimat
Jadi yang namanya kemampuan bicara itu Padahal sudah dimuat cerpennya. iya waktu sudah itu. dimuat di mana-mana. Cuma kan kemudian tapi kan gini Mas. Jadi ada satu wilayah yang tidak saya kuasai, Mhm. yaitu wilayah intelektual. Mhm. Saya kan penulis alam. Mhm. Penulis artinya kan yang menulis hanya eksperimen lah. Berdasarkan Otodidak berdasarkan apa yang diketahui, dilihat, dirasakan. Mhm. Nah, tidak pernah sekolah secara teoritis misalnya di Fakultas Sastra. Jadi kemudian sekolah akhirnya Ya, sekolah. sebelumnya. Akhirnya sekolah. Tapi kan saya punya kelemahan di situ. Punya kelemahan di situ sehingga saya lebih ke penguasaan alam lah. Sehingga kalau untuk bicara di tempat umum, membicarakan konsep lah itu blank. Apalagi kalau sudah bicara namanya udah blank lah. Ya. Nah, dengan saya gabung Horizon kan wawasan menjadi luas. Kemudian bacaan semakin banyak, kan di Horizon buku-buku banyak sekali. Kemudian juga sering kali ada acara diskusi dan saya sering ikut. Nah, sehingga kemudian di kemampuan seiring dengan itu, kemampuan intelektual saya kemudian mengalami upgrade lah. Sehingga akhirnya saya Juga sudah mulai berani ngomong juga. oh berani ngomong. Kan akhirnya kan diundang kemana Sebagai pembicara. sebagai pembicara dan juga sudah mulai menulis esai lah. Kan awalnya kan saya nggak bisa nulis esai. Ya. Hanya khusus nulis cerpen karena menurut saya cerpen itu kan hanya ya menceritakan sesuatu kan lebih gampang daripada harus menarik konsep. Ya. Apalagi ngutip sana sini wah udah. Nah, mulai saat itu kan karena gabung Horizon di sana juga saya berkumpul dengan para penulis esai yang bagus, misalnya Jamal, Agus Sarjono. Itu kan penulis esai yang bagus. Nah, itu juga menjadi lahan belajar saya. Ya. Sehingga akhirnya saya juga bisa menulis esai, bisa nulis catatan kebudayaan untuk Horizon, kemudian juga bisa menulis esai-esai untuk Itu Kompas. kemudian sudah menjadi redaksi Horizon. Iya. Jadi sudah mulailah saya bisa meningkatkan kapasitas intelektualnya lah. Kira-kira. Nah, terus sampai kemudian bertambahnya wawasan, bertambahnya relasi, ada banyak hal yang diketahui dan seterusnya dan sebagainya. Sampai kemudian ke Malaysia, sampai kemudian ke benua Eropa dan sebagainya itu, Mas. Wah, itu gini, Mas. Jadi pertama kali saya diundang ke Belanda. Saya diundang ke Belanda. Itu lewat Rendra. Jadi Undang di Belanda itu tahun berapa ya? Winternachten itu 2 sebelum saya 2000 lupa lah. Ya. Saya lupa itu. Itu lewat Rendra. Jadi kan Rendra menerima buku saya yang terbit 94 itu. Menerima buku saya Kalimati itu. Nah, nampaknya itu berkesan bagi dia buku itu. Nah, sehingga ketika pihak Festival Winternachten membutuhkan seorang penulis cerita pendek, nah Rendra langsung menyuruh orang untuk mencari saya, sehingga saya kemudian akhirnya ke Depok. Nah, waktu itu saya bingung, Mas, karena saya berangkat sendiri. Belum pernah naik pesawat. Seumur hidup belum pernah naik pesawat waktu itu. Kemudian harus naik pesawat langsung ke Eropa. Sementara tidak bisa bahasa Inggris. Dan saya berangkat sendiri. Bingung. Piye iki ya? Kata Rendra, bahasa Inggris tidak penting, Joni. Pokoknya yang penting kamu bisa ngomong ngawur untuk pergaulan. Karena apa? Karena kalau di diskusi nanti itu ada penerjemah. Nah, kau harus belajar bahasa Inggris dasar untuk pergaulan dan itu mudah, kata Rendra.
supaya bisa pokoknya yang penting ngomong dulu ya. yang penting kamu berani aja. Nanti bahasa Inggris campur bahasa Sunda, bahasa Inggris campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris campur bahasa Jawa, terserah. Yang penting kamu bisa supel di sana, kamu bisa, nanti orang-orang akan menyayangi kamu, kata Rendra. Jadi kamu berani aja ngomong pakai bahasa apapun, bahasa Inggris sedikit, bahasa daerahnya banyak, terserah, karena bahasa Inggris tidak penting. Yang penting pergaulannya. Nanti kalau kamu di sana bisa menjalin, karena yang datang kan para pengarang dari seluruh dunia. Nah, kata Rendra, banyak juga para penulis yang tidak bisa bahasa Inggris. Karena apa? Apalagi para penulis-penulis yang dari Spanyol, apa gitu. dari Jerman, dari Perancis, itu mereka tuh dari Jepang. Itu mereka itu mengatakan bahwa bahasa terbaik itu ya bahasa Perancis. Bahasa terbaik bukan bahasa Jerman. Inggris. Bukan bahasa Inggris. Bahasa terbaik bahasa Jepang. Wah gitu. Gue pede ya. Pede. Tapi kan tetap saja, Mas. Tetap saja memikirkan bahwa saya akan ke negeri orang tidak bisa ngomong. Nanti kalau saya pergi ke toko dan segala macam. Akhirnya ini mistik. Saya pergi ke Kuswaidi Syafi'i. Dulu belum jadi kiai. Aku minta tolong kan. Cak, sampean kan cah pondok. Aku diundang ning Eropa, ning ora iso bahasa Inggris. Piye carane aku iso bahasa Inggris? Instan. Mesti ning dunia pesantren mesti ono iki. Kata Kuswaidi, ada. Kayak gini mistik. Kalau ini mistik. Disebul. Bukan. Jadi dia kemudian mengatakan bahwa di Jawa Timur itu ada seorang kiai yang ahli dengan minum air. Itu orang bisa bahasa apapun. Nah, ternyata itu memang pernah juga dijadikan laporan di TV itu, Trans TV atau apa gitu. Pokoknya pernah ada laporan di situ. Pesantren di Jawa Timur. Jadi orang datang ke sana itu nanti dikasih minum sama wiritan, kemudian dia akan ngomong bahasa yang dia inginkan. Nah, kemudian aku bilang, loh, aku nggak bisa ke sana, gimana? Loh, tenang aja, soalnya aku lagi tes ke sana, airnya masih ada, kata dia. Kamu minum air ini, kacau ini. Kamu minum air ini. Kemudian ini wiritannya. Karena saking untuk menambah pede ya, Mas. Aku lakukan itu. Ada jumlah wiritannya itu. Berapa banyak? Ya enggak terlalu banyak sih, ratusan lah. Tapi kan itu harus dilakukan ada waktunya. Kayak kalau nggak salah itu sehabis sholat subuh. Jadi saudara yang punya problem komunikasi nggak bisa bahasa Inggris. Nanti BA nomornya. Kuswaidi nanti itu. Nah, Kiai Kuswaidi sekarang punya pondok pesantren. Apa pesantrennya? Sorry. Pesantrennya Kuswaidi apa? Pesantren Maulana Rumi. Maulana Rumi di Bantul. Di Bantul di Ketembi. Di Ketembi. Dulu belum jadi kiai, tapi kan sudah bibit-bibit jadi kiai sudah ada itu. Saya wiridkan, Mas. Saya wiridkan, kemudian saya minum sesuai petunjuknya. Diminum dan sisanya itu diraupkan. Wes kayak mistik lah. Tapi kan waktu itu salah satu cara itu untuk menambah pede. Meskipun dalam hati yo tenang kok ora kan. Ora cetok to kowe. Tapi Mas gini. Begitu saya berangkat ke waktu itu kan pesawatnya kan dari Jakarta ke Denpasar. Ke Bali, dari Bali kemudian baru terbang ke langsung ke Eropa. Amsterdam di Schiphol. Nah, begitu turun dari pesawat, Mas, itu ada insiden ancaman. Waktu itu belum ada teroris, tapi sudah mulai ada ancaman ada bom. Jadi belum terjadi ledakan meledak bom, belum, tapi sudah mulai bibit-bibit teroris ada. Nah, sehingga
orang yang beragama Islam dari negara yang mayoritas agamanya Islam itu dipisah, Mas. Padahal namanya sudah Joni Aryadinata. Namanya sudah belum apalah Muhammad Abdullah apa. Pintunya dipisah. Nah, harusnya kan pintu langsung pintu keluar, ini saya ke pintu interogasi dulu. Di sana diinterogasi lumayan agak lama. Tapi entah kenapa aku kok bisa jawab. Karena minum air dari pesantren dan sudah baca wirid. Aku bisa jawab. Padahal maaf, interogasinya berapa lama? Ya sekitar setengah jaman. Wow, setengah jam bisa berkomunikasi dengan bahasa. Dan itu kan gawat. Artinya itu kan serius ya. Dan pertanyaannya itu harus menjelaskan. Jadi bukan kalimat say hello. Enggak, harus menjelaskan. Harus menjelaskan. Menjelaskan. Dan aku kok bisa nerocos ya? Dalam maksudnya bahasa itu kok Inggris. Bisa nerocos, tidak sadar itu loh, Mas. Jadi pertanyaan opo ya bisa jawab, tapi gini, Mas, anehnya gini. Jadi aku tuh nggak ngerti apa yang diomongkan. Yang nggak ngerti pokoknya yang jawab baik. Nah, kemudian aneh itu. Termasuk ketika kalau dalam acara panggung memang ada penerjemah, Mas. Ya. Tetapi kan di luar itu kan acaranya kan ada dinner, ada kemudian ya kita bergaul lah. Ya, ada komunikasi bergaul. No, aku kok iso ya? Maksudnya itu iso guyon, iso marahi wong guyu dan segala macam. Wah, yakin aku iso bahasa Inggris waktu itu ya. Aku iso bahasa Inggris ning ngene iki carane. Nah, sampai pulang. Pulang sampai ke Jakarta. Ada bule, Mas, di bandara. Jadi bule itu sedang kebingungan. Kebingungan nyari info atau apa, tak deketin. Maksudnya mau tak bantu. Karena sudah merasa bisa berbahasa Inggris, berkomunikasi. Ternyata ora iso. Ora iso. Aku tuh ning Gus Waidi. Balik-balik ning Gus Waidi. Gus, piye kok aku ora iso meneh? Loh, kan sesuai kebutuhan gitu. Ya akhirnya terpaksa aku belajar. Nah, kemudian jadi kalau mau untuk yang tadi yang paket khusus itu silakan hubungi. Aku akhirnya belajar dari film, terutama dari bacaan anak-anak. Novel-novel anak lah. Kemudian dari film, nonton film yang nggak ada teks Indonesianya, itu lumayan agak membantu. Agak membantu.